Kalau yang memandang pun orang-orang yang berasih hatinya. Tapi kalau orang-orang yang busuk hatinya, tetap juga jadi masalah dia tuh. Nah, dan itu sering terjadi Bapak Ibu. Ketika mencari anak-anak gadis pakai jilbab gadang, pakai baju gadang, pakai rok dalam, baju dalam, kemudian pakai jilbab dalam, bahkan pakai cadar, itu dipermasalahkan. Itu dipermasalahkan di negeri kita yang kita cintai ini. Dulu kan heboh itu Bapak Ibu, yang pakai cadar, yang mempermasalahkan lucunya pengikut mazhab Syafi'i. Dia ngaku pengikut mazhab Syafi'i, dia tidak sadar kalau mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling intens dengan kondisi tutup aurat. Mazhab Syafi'i, cadar itu mendekati wajib. Cadar itu sunnah muakkadah. Mazhab yang tiga, cadar itu sunnah. Mazhab Syafi'i, cadar itu sunnah muakkadah, mendekati wajib. Ikut pengikut mazhab Syafi'i yang mempermasalahkan cadar. Cuman sayangnya, yang orang bercadar dipermasalahkan, orang yang membuka aurat tidak dipermasalahkan. Nah, dari dipermasalahkan. Di mana logikanya Bapak Ibu? Ada anak gadis pakai baju dalam, pakai rok dalam, pakai jilbab dalam, pakai cadar, hanya memperlihatkan matanya saja. Macam-macam kecenya. Bahkan sampainya kecen teroris, liberal, teroris, ninja, segala macam kan. Tapi Bapak Ibu, di belahan bumi pertiwi yang kita cintai ini, ada perempuan-perempuan yang kemudian membuka seluruh anggota tubuhnya, lalu kemudian menutup matanya saja dengan kacamata, berjemur di pinggir pantai, tidak ada dipermasalahkannya. Tidak ada dipermasalahkannya kan? Yang menutup seluruh tubuhnya, lalu kemudian memperlihatkan matanya saja, itu dipermasalahkan. Yang membuka seluruh tubuhnya dan menutup matanya saja, itu tidak dipermasalahkan. Di mana logikanya? Di mana logikanya? Bayangkan itu. Bahkan sampai ada yang sangat kita sayangkan, sampai ada yang dibatalkan kepesertaannya menjadi peserta MTQ karena pakai cadar. Allahu Akbar. Dah, oke Bapak Ibu, lanjut. Itu fadilah fawaidnya. Jadi apa gunanya pakaian kita ini? Pertama, untuk perhiasan. Yang kedua, untuk menjaga kita dari gangguan. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, lanjut. Afdalul libas, pakaian yang paling afdal. Kita kutip hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah? Kana ahabbu thiyabi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyalbasaha al-hibara. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-hibarah, yang berbahan dasar katun. Jadi kiranya Bapak Ibu, Nabi itu suka jo bahan katun. Suka jo bahan katun. Nah, nanti sutra ada bahasan sendiri yang larangannya kan. Nah, maka kalau kamu beli baju yang disukai oleh Rasul, Rasul lebih suka yang berbahan dasar katun. Cari yang katun-katunnya itu. Yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaianmu yang berwarna putih. Oh, jadi pakaian itu putih Ustaz? Iya. Kok Ustaz tidak putih ya? Maka apa yang pakai baju putih dapat sunnahnya. Apakah warna yang lainnya terlarang? Tidak. Karena Nabi juga pernah pakai baju hijau, baju merah Nabi pernah pakai. Nah, itu dia. Tapi Nabi lebih suka pakaian yang warna putih. Kenapa? Fa innaha khairu thiyabikum. Karena yang warna putih itu pakaian yang terbaik. Bahkan wa kaffinu fiha mautakum.
orang-orang wafat, orang-orang mati di antara kita, kafani dengan kain putih. Itu sunnahnya. Itu sunnahnya. Makanya kain kafan itu warna putih. Lanjut. Dari Ummu Salamah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, Ummu Salamah istri Rasulullah, ummahatul mukminin, ibunda kita yang kita cintai, kana ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka baju gamis, jubah. Jadi Nabi itu suka bajubah. Maka jangan alergi lo menceli orang bajubah. Alergi menceli orang bajubah, ambo cabut boleh dong ni. Jadi pakaian yang disukai oleh Rasulullah itu adalah gamis, jubah. Tapi tentu nanti disesuaikan pula. Lanjut, maudhi'ul izar lirrijali wan nisaa. Ini yang sering jadi perdebatan ini. Posisi kain sarung bagi laki-laki dan perempuan. Bukan hanya kain sarung nanti, kain sarung juga, celana juga, kemudian jubah juga nanti. Sampai di mana batasannya? Kita lihat hadisnya Bapak Ibu. Dia ada beberapa hadis ini. Kita lihat dulu yang pertama dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izratul muslim ila nisfi saq. Pakaian sarung seorang muslim. Dia bukan hanya sarung nanti, sarung juga, celana juga, jubah juga kalau pakai jubah. Ila nisfi saq, sampai pertengahan betis. Nah, maka kalau kau pakai jubah, pakai sarung itu di pertengahan betis. Ini telapak kaki, berarti di sini. Nah, kira-kira lebih kurang sajangka lah dari lantai, dari telapak kaki. Itu pertengahan betis kita tuh. Sejengkal dari lantai itu pertengahan betis. Nah, sampai di sikolah jubah tuh. Sampai di sikolah celana tuh. Sampai di sikolah sarung tuh. Ustaz layu, Ustaz. Oh, kironya indah tuh. Agak ke bawah. Agak ke bawah. Jadi ternyata pakaian itu sampai pertengahan betis. Iko katanya yang sunnah. Iko katanya yang sunnah. Tapi Bapak Ibu, hadis itu masih ada lanjutannya. Hadis itu masih ada lanjutannya dan jangan dipotong di tengah-tengah. Ada kemudian yang memotong di tengah-tengah, lalu kemudian ditutup hadis itu. Apa katanya? Man jarra izarahu bataran lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang mengulurkan izarnya, sarungnya sampai ke bawah itu, lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah, tidak akan dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat. Bahkan ada yang lebih keras lagi nanti Bapak Ibu. Siapa yang mengulurkan celananya, sarungnya, jubahnya sampai di bawah mata kaki, tempatnya adalah neraka. Langsung dikapling sedugoko. Nah, iko yang dah fernyo. Ada kalimat di pertengahannya itu. Apa kalimatnya? Hadisnya dari riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri. Apa kalimatnya? La haraja aw la junaha fima bainahu wa bainal ka'bain. Tidak ada dosa dan tidak ada masalah kalau sarungnya, izarnya, jubahnya, celananya itu fima bainahu wa bainal ka'bain. Kalau ada di bawah itu antara pertengahan betis itu sampai ke mata kaki, tidak ada masalah. Jadi batasnya sampai mata kaki. Batasnya sampai mata kaki. Itu tidak ada masalah. Nah, satu lagi, itu satu. Makana asfala minal ka'bain fa huwa finnar. Siapa yang lebih rendah dari mata kaki, maka tempatnya adalah neraka. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat, lewatlah kemudian OKB. OKB kok apa OKB? Orang kaya baru. Orang kaya baru. Lewatlah nyo, dan ternyata jubahnya Bapak Ibu memang di bawah mata kaki, bahkan sampai menyentuh tanah. Jubahnya tuh di bawah mata kaki.
Nah, dari situlah kemudian keluarlah kalimat Rasulullah tadi, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang saubnya, pakaiannya sampai diulurkan, Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Waktu itu duduk bersama Rasulullah beberapa sahabat-sahabat utama, termasuk Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar kemudian? Ya Rasulullah, kana izari turahi. Wahai Rasulullah, sarungku melorot, katanya. Wahai Rasulullah, sarungku melorot, katanya. Melorot itu sampai ke bawah mata kaki itu. Apa kata Rasulullah? Kecuali engkau Abu Bakar. Jadi Abu Bakar boleh. Kok Abu Bakar boleh? Apakah itu hak khusus untuk Abu Bakar? Perlakuan khusus untuk Abu Bakar? Karena mertua, karena sahabat? Tidak. Bukan Bapak Ibu. Karena Abu Bakar terkenal sebagai orang yang paling tawadhu. Abu Bakar itu Bapak Ibu, Abu Bakar itu adalah sahabat yang paling tawadhu. Bahkan baru mengucapkan kalimat takbir saja dalam sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allah lah yang paling besar. Saya ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Saya ini hina, saya ini rendah, kata Abu Bakar. Langsung meleleh air mata Abu Bakar. Baru mengucapkan takbir Allahu Akbar. Saking tawadhunya, takut di dalam hatinya ada sifat sombong. Nah, maka Abu Bakar ini adalah orang yang tawadhu. Artinya apa? Lalu kemudian dikecualikan oleh Rasulullah, kecuali engkau wahai Abu Bakar. Berarti apa? Abu Bakar tidak melanggar khuyala wa batarnya tadi itu. Ilatnya sudah hilang, sombong angkuhnya tidak ada, maka dibolehkan kemudian. Maka dibolehkan kemudian. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kalimat-kalimat ini bisa keluar? Pak Ibu, orang Arab itu di zaman Rasulullah ingin menunjukkan kelebihan mereka dibandingkan dengan yang lain, ingin menampakkan kesombongan mereka, ambo kayo, ambo santiang, ambo terhormat, ambo berpangkat segala macam, untuk menunjukkan kelebihan mereka dengan sifat sombongnya itu. Caranya dua, dan itu bisa dilihat Bapak Ibu. Pertama, dengan bajunya. Jadi kalau di zaman sahabat itu ada yang bajunya sampai mengulur ke bawah, bahkan sampai menyapu lantai, nah itu tandonya orang sombong. Makanya keluar hadis Rasulullah itu. Itu satu. Yang kedua, untuk menunjukkan kesombongannya dengan seperti ini. Dia suka berpangku tangan seperti ini. Ini ciri khas masyarakat di zaman Rasulullah yang sombong. Pertama seperti ini, yang kedua dengan mengulurkan pakaiannya. Makanya Nabi melarang kita yang seperti ini sholat. Janganlah kamu sholat seperti orang sombong, kata Rasulullah. Karena memang ini nih gambaran orang sombong. Nah itu dia. Maka Bapak Ibu, kalau ilat itu sudah dilepaskan, sombongnya sudah bisa kita hindarkan, kita tinggalkan tanpa bermaksud apa-apa, maka dibolehkan kemudian. Tapi tetap Bapak Ibu, itu dasarnya. Kemudian apalagi di zaman Nabi mereka hidup di atas gurun Sahara. Kalau berjalan di gurun Sahara dengan pakaian yang melambai-lambai ke bawah, tentu kumuhnya, tentu menyapu lantai kumuhnya rentan kena najis. Karena kotoran onta, kotoran kambing bertebaran di mana-mana. Kalau pakaiannya sampai ke bawah tuh rentan karena kotoran. Padahal pakaian itu beko dipakai untuk sholat. Makanya diperintahkanlah kemudian untuk memendekkan pakaian itu supaya tidak kena kotoran. Itu barangkali alasan-alasannya sehingga Rasulullah memerintahkan kita untuk menaikkan pakaian itu. Tapi Bapak Ibu, bagaimanapun itu alasannya, tetap saja, nanti ada beberapa hadis lagi terkait dengan ini, tetap saja yang paling aman bagaimana Ustadz? Yang paling aman itu pakaiannya tidak sampai di bawah mata kaki, lisannya juga tidak isbal. Pakaiannya tidak isbal, lisannya, mulutnya juga tidak isbal. Bahkan sampai menganggap bahwa kitalah yang paling benar, lalu kemudian yang isbal ini semuanya penduduk neraka.
terlalu luas surga itu untuk kita sendirian. Terlalu luas surga itu untuk kita sendirian atau dengan kelompok kita. Ajak jualah kami kau masuk surga sama-sama. Nah, itu barangkali. Oke Bapak Ibu. Nah, silakan Pak. Ya. Sudah Pak. Dilarang oleh Rasulullah. Bukan hanya menggulung celana, tapi juga menggulung baju. Menggulung celana, menggulung baju ketika sholat tidak dibenarkan. Maka ba'a caranya untuk menjalankan sunnah tadi, supaya kaki celana awak di atas mata kaki, potong kaki celana tu. Potong kaki celana. Nah, jangan beko Bapak Ibu, mohon maaf, ketika solat nyo jago supaya celana tu di atas mata kaki. Di luar solat celana tu beko di bawah mata kaki. Tetap saja itu isbal namanya. Tetap saja isbal itu namanya Bapak Ibu. Jadi kalau ingin terbebas, lepas dari isbal ini, potong kaki celananya, itu baru benar. Sehingga di luaran tidak isbal, di luar sholat tidak isbal, di dalam sholat juga tidak isbal. Begitu Bapak. Jadi pakaiannya aman, tapi Bapak Ibu, seisbal-isbalnya pakaian lebih berbahaya isbal mulut dan hati. Seisbal-isbalnya pakaian lebih berbahaya isbal mulut dan hati. Menganggap orang lain semuanya salah, bahwa kita sajalah yang benar. Itu lebih berbahaya lagi Pak. Oke Bapak Ibu, kita bermohon berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sikap-sikap yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi itu. Barangkali itu saja Bapak Ibu, karena waktu Isya sudah masuk. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah masih ada sambungannya terkait dengan adab berpakaian ini. Ada mul isbal lirrijal, ada kemudian pakaian-pakaian yang dilarang dipakai oleh laki-laki dan seterusnya. Itu saja untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.